أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Khotbidin azan ya Allah ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kabulkan di majelis yang sangat mulia ini. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin kajian mustalah dan fikih kita liburkan dulu karena dalam beberapa hari ini saya mendapatkan diberi satu buku yang berjudul Khawarij dan Dajjal, Salafi Wahabi ada di Indonesia. Mereka salat, puasa dan membaca Al-Quran, tetapi mereka divonis murtad oleh Nabi. Karya Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani. Saya sekilas membaca isi ini, namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pengarang. Banyak isinya yang saya koreksi sedikit, baru sedikit saya baca, namun terkesan hendak mengadu domba di antara kaum muslimin karena sangat provokator sekali orang ini ketika menulis. Sampai-sampai di awal dia mengatakan bahwa Khawarij dalam kurung Salafi Wahabi dan Dajjal merupakan sebuah sekte dan kelompok perusak tatanan akidah umat Islam. Kelompok ini merupakan dajjalnya umat Islam. Ya. Jadi baru satu kalimat saja kita udah bingung maunya apa orang ini. Ya. Namun saya tidak akan membantah isi buku ini karena perlu waktu yang panjang. Saya mau membetulkan kalimat Khawarij dan Dajjal Salafi Wahabi. Orang ini tidak paham istilah bahwa Khawarij bukan Dajjal, Dajjal bukan Salafi, dan Salafi bukan Wahabi. Ini kalimat yang berbeda satu dengan yang lain. Ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, Khawarij. Khawarij adalah satu kelompok sempalan Islam yang pertama kali muncul dalam Islam. Khawarij ini sudah ada cikal bakalnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru pulang dari perang Hunain, kemudian mendapatkan ghanimah yang cukup besar, dan sebagian ghanimah ini diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, lebih daripada diberikan kepada orang-orang yang sudah lama Islamnya. Tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu ketika Nabi melakukan sesuatu pasti ada hikmahnya. Tujuannya adalah supaya orang-orang yang baru masuk Islam itu semakin istiqamah dalam Islam. Makanya zakat itu salah satu asnaf yang perlu diberikan. Salah satunya adalah mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang perlu dibina hatinya. Mereka lah orang-orang yang baru masuk Islam. Akan tetapi ketika pembagian ini muncul seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah dengan sombongnya dia mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "I'dil ya Muhammad." Adil Anda wahai Muhammad ketika pembagian ini.
Maka Nabi SAW spontanitas mengatakan, illam adil famay ya'dil. Kalau aku tidak adil, siapa lagi? Tidak ada manusia yang lebih adil dari diriku. Kemudian Nabi SAW ketika Dzulkhuwaisarah berpaling dari beliau mengatakan, dari pundak orang ini, kata Nabi, akan muncul satu kaum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu anir ramiyah. Dari pundak orang ini akan muncul sekelompok orang yang mereka keluar dari agamanya seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Yahkiruna salatahum atau yahkiruna salatana ma'a salatihim. Jadi mereka dibandingkan dengan salat kita, mereka lebih. Dibandingkan puasa kita, mereka lebih. Dan dibandingkan dengan ibadah-ibadah kita, mereka lebih dari segi ibadah. Artinya apa? Mereka luar biasa dalam ibadah. Akan tetapi luar biasanya mereka dalam ibadah justru mengeluarkan mereka dari Islam. Ikhwatu fillah azanillahu wa iyyakum. Lah kemudian cikal bakal yang disabdakan Nabi SAW tentang kemunculan Khawarij ini ternyata betul. Shadaqa Rasulullah, di zaman kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu an, muncul satu kelompok yang didalangi oleh seorang yang bernama Abdullah ibnu Saba, tokoh Yahudi yang berasal dari Yaman, Al-Himyari As-San'ani. Dia adalah Ibnu Sauda, pura-pura masuk Islam di zaman Utsman. Lah, tokoh ini kemudian menghasut sebagian anak-anak muda untuk melakukan pemberontakan terhadap Utsman bin Affan. Sampai kemudian berakhir dengan pembunuhan beliau Utsman bin Affan dengan sangat sadis dan zalim. Maka kemudian dari sini mulai pecah kaum muslimin. Maka di situ ada kubu Ali, ada kubu Muawiyah. Kubu Muawiyah, mereka meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk supaya seluruh para pembunuh Utsman dikumpulkan dan diadili. Akan tapi kubunya Ali radhiyallahu an meminta agar seluruh kaum muslimin berbaiat kepadanya, supaya terbentuk kekuatan yang sangat besar sehingga akan mudah menangkapi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan. Akan tapi semuanya berpegang terhadap iziannya masing-masing. Maka terjadi peperangan yang kita kenal dengan perang sifin. Lah antara peperangan Muawiyah dan Ali ini sampai suatu ketika terjadi perdamaian. Maka Ali bin Abi Thalib mengutus satu utusan, begitu juga Muawiyah mengutus satu utusan, yaitu antara Abul Hasan Al-Asy'ari dan Amr bin As. Ya. Makanya kenapa kemudian orang-orang Khawarij itu paling benci kepada tiga orang, Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Bahkan ini target pembunuhan mereka. Lah ketika masing-masing mengutus, maka terjadilah perdamaian sehingga tidak saling memerangi lagi. Akan tetapi sekelompok pasukan Ali tidak setuju dengan perbuatan Ali. Lah, yang sekelompok ini rupanya jumlahnya ribuan, bukan ratusan lagi, ribuan jumlahnya. Maka mereka kemudian berkumpul di satu tempat yang disebut Tahrawan. Kemudian Ali berupaya memanggil mereka untuk kembali kepada barisan kaum muslimin dengan mengutus Abdullah ibnu Abbas. Maka dilakukanlah perdebatan di situ. Maka separuh lebih akhirnya kembali kepada pasukan Ali. Lah yang separuhnya lagi kemudian menjadi cikal bakal Khawarij yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang membuat makar. Kemudian mereka rapat di satu tempat, berkumpul untuk membunuh tiga orang, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga Amr bin As. Mereka mengatakan ini tiga tokoh inilah yang merusak tujuan mereka. Maka mereka sepakat akan membunuh mereka di waktu subuh. Maka pasukan dibagi tiga. Satu pasukan membunuh Ali, satu pasukan membunuh Muawiyah, satu pasukan membunuh Amr bin As dalam satu waktu ketika waktu fajar. Karena tahu bahwa mereka adalah para imam masjid. Mereka akan keluar di waktu ini. Maka pertama pasukan datang kepada Ali dan berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib.
Berhasil mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya. Pasukan yang diutus kepada Amr bin As tidak berhasil, karena ketika itu Amr bin As sakit perut. Dia sakit parah, sehingga yang dibunuh wakilnya. Jadi dia tidak bisa ke masjid, dia nyuruh wakilnya untuk mengimami di masjidnya. Disangkanya Amr bin As dibunuh. Kemudian pasukan yang ketiga dikirim kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, akan tapi tidak berhasil membunuh, tetapi berhasil melukai. Sampai akhirnya lukanya menurut sebagian para ulama menjadikan Muawiyah mandul dan tidak memiliki anak kecuali Yazid bin Muawiyah. Dia punya cuma anak satu, Yazid bin Muawiyah, yang kemudian menjadi tahta yang menggantikan posisi bapaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah Ali bin Abi Thalib, kembali ke belakang, Ali bin Abi Thalib sebelumnya tidak memerangi orang-orang Khawarij karena mereka belum menghalalkan darah kaum muslimin. Sampai kemudian terjadi tragedi ketika orang-orang Khawarij sudah mulai mengkafirkan Ali dan membunuh keluarga Khabbab bin Arad. Bahkan sampai ada jariah yang sedang bunting ditusuk, ya, kemudian dibedel sampai dibunuh bayi-bayinya. Sampai kabar ini sampai ke telinga Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib menyiapkan seluruh pasukannya untuk membantai mereka karena sudah menghalalkan darah kaum muslimin. Akan tetapi kemudian tidak semua tertumpas. Sebagian orang kemudian kabur. Yang kabur inilah menjadikan cikal bakal Khawarij sampai hari ini, bahkan sampai yaumul qiyamah. Makanya Nabi mengatakan, idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajrun. Apabila engkau mendapati mereka, bunuh dan perangi mereka, karena dalam memerangi mereka terdapat pahala. Ikhwatufiddin, ini secara singkat istilah Khawarij. Namun kita lihat pandangan para ulama tentang istilah Khawarij. Disebutkan dalam kitab Maqalatul Islamiyyin bahwa wasababul ladzi summu lahu Khawarij, sebab kenapa mereka disebut Khawarij, li khurujihim ala aliyin, karena mereka keluar dan hendak melakukan pemberontakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sehingga mereka orang-orang ini disebut Khawarij. Ya, disebut Khawarij karena mereka keluar dari pemerintah Ali, tidak mengakui pemerintah Ali. Maka dari sini juga kita mengetahui bahwa salah satu sifat orang Khawarij itu suka memberontak pemerintah, suka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, tidak mengakui pemerintah yang sah, maunya itu menurunkan dan seolah-olah bahwa pemimpin itu yang layak dari mereka, yang lain tidak boleh. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Al-Fasl fil Milali wal Ahwa wan Nihal karya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa man wafaqal khawarij fi inkari tahkim wa takfiri ashabil kabair wal qaul bil khuruji ala immatil jawr wa anna ashabal kabair mukhalladuna fin nar wa anna al imamata jaizatun fi ghairi quraishin fa huwa khariji wa in khalafahum fi ma ada dhalik mimma ikhtalafa fihi al muslimun wa khalafahum fi ma dzakarna falaysa kharijiyan. Perhatikan ucapan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Ini ciri-ciri Khawarij yang nanti kita akan samakan ciri-ciri ini dengan Salafi dan Wahabi. Ya. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mencocoki Khawarij, pertama, fi inkari tahkim, dalam pengingkaran tahkimnya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Yang kedua, maksudnya ingkari tahkim itu mengingkari bahwa Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa demikian? Karena Ali mengutus utusan. Kenapa Ali tidak berhukum dengan hukum sendiri? Kenapa harus mengutus utusan untuk berdamai? Gitu maksudnya. Maka mereka langsung berteriak, la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tapi apa jawaban Ali? Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya betul, tapi yang diinginkan kebatilan. Ya. Kemudian yang kedua, wa takfir ashabil kabair, mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ciri orang Khawarij itu takfir, suka mengkafir-kafirkan para pelaku dosa besar. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengkafirkan pemerintah, lihat tuh pemerintah kita kafir karena memakai undang-undang kafir,
Maka orang yang mendukung pemerintah dia kafir. Maka orang yang mati di atas pemerintah yang kafir dia kafir. Ada sebagian kelompok yang mengatakan seperti itu. Ya. Maka ini ciri-ciri Khawarij ini, suka mengkafir-kafirkan. Sehingga kemudian membuat kaidah siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir dia kafir. Sehingga kemudian selain kelompoknya dikafirkan, hanya dia saja dan keluarga yang kafir. Bayangkan, seolah-olah dia yang paling benar sendiri. Kemudian wal qaul bil khuruj ala immatil jawr, dan membolehkan memberontak kepada pemimpin yang zalim. Padahal ahli sunnah wal jamaah melarang, tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang zalim, karena maslahatnya tidak lebih besar daripada madaratnya. Betapa banyak dalam sejarah orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang zalim, pulang tinggal namanya. Ya, dan itu kita saksikan. Bahkan hari ini kita saksikan di beberapa tempat, terutama di Timur Tengah, berapa nyawa yang melayang. Coba. Mungkin sebagian mereka berhasil menumbangkan pemerintah yang sah, tapi berapa nyawa yang harus menebusnya? Nyawa dilayangkan, nyawa orang yang tidak bersalah. Namanya pemimpin yang zalim, ngirim senjata pun asal-asalan dia. Mau ngebom orang sivil, mau ngebom basisnya orang-orang pemberontak, terserah mereka. Ya, lihat di Libya, lihat pula sekarang di Suriah. Setiap hari 300 nyawa melayang. Kemudian juga di sini wa anna ashabal kabair mukhalladu finnar, dan mereka mengatakan bahwa para pelaku dosa besar kekal di neraka. Wa annal imamata jaizatun fi ghairi Quraisyin, dan bahwa kepemimpinan boleh selain daripada Quraisy, fa huwa khariji, maka orang itu khawarij. Perhatikan, kalau ada sifat ini, pertama, ya, dia mengingkari tahkim. Ya, mengingkari tahkim artinya apa? Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan hukum selain Allah menurut mereka. Padahal Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan hukum Allah. Kenapa dia mengutus utusan? Bukankah dalam Al-Quran ada, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila satu keluarga bermasalah dan tidak bisa dipecahkan, fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, maka utus utusan dari keluarga perempuan, dari keluarga laki-laki. Allah yang merintahkan. Setelah ketika itu pasukan Ali dan Muawiyah tidak bisa berdamai, maka diutuslah utusan untuk melakukan perdamaian. Ini hukum Allah. Ya, bukan kalau Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, apabila ada dua taifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok yang saling berperang dari kaum muslimin, maka buatlah islah di antara keduanya. Dengan cara apa? Mengutus utusan. Kemudian orang Khawarij mengatakan bahwa Ali tidak berhukum dengan hukum Allah karena mengutus utusan. Kenapa Ali tidak langsung memutuskan dengan kekuasaannya? Ya. Kenapa mesti mengutus utusan? Kemudian mereka langsung mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Makanya ciri-ciri orang Khawarij itu suka mengkafir-kafirkan pemerintah dengan ayat ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Benderanya satu ini saja. Lihat Allah mengatakan, siapa yang tidak berhukum dengan Allah, maka dia kafir. Sampai kemudian presiden kita kafir, menteri-menterinya kafir, ya, yang mengusung mereka dari partai kafir kalau loyal kepada presiden. Kafir semua. Kenapa? Karena mendukung presiden yang berhukum tidak berhukum kepada hukum Allah menurut mereka. Ayatnya mana? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini ayatnya. Mereka tidak paham bahwa ayat yang semakna dalam Al-Quran itu banyak. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam ayat yang lain fa ulaika humul fasiqun. Dalam ayat yang lain fa ulaika humul zalimun. Kan tidak mesti kafir di situ. Ada zalim, ada fasik. Menunjukkan bahwa tingkatan-tingkatan orang yang berhukum pada selain Allah itu ada tingkatannya. Bisa fasik, bisa zalim, bisa kafir. Tetapi mereka langsung memvonis kafir. Lah, orang-orang ini biasanya terdapat dalam orang-orang yang melakukan gerakan di bawah tanah. Ya, yang melakukan gerakan di bawah tanah, membuat negara dalam negara, yang cita-cita mereka konon membuat daulah Islamiyah. Kita sokong cita-cita yang mulia, akan tapi caranya salah. Yang kedua, sifat mereka, ya, mengkafirkan para pelaku dosa besar.
Ketika pemimpin kita tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ini dosa besar. Maka pemimpin kita kafir. Ya. Para pemimpin kita ini korup. Sementara korup ini dosa besar. Dan kaidah Khawarij mengatakan apa? Pelaku dosa besar kafir. Karena pemerintah korup, maka mereka kafir. Senang aja mereka memvonis kafir-kafir itu. Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mereka membolehkan memberontak. Ya, kalau ada orang yang kemudian hari-hari dia mengutuk pemerintah lewat buletin, lewat mimbar Jumat, lewat mimbar-mimbar terbuka, mengajak manusia untuk memberontak pemerintah, maka ini ciri-ciri mereka. Ya. Kemudian ciri-ciri berikutnya, mereka mengatakan kekal para pelaku dosa besar di neraka. Dan juga imamah boleh dari selain Quraisy. Maka kalau ada sifat seperti ini, maka mereka boleh dikatakan Khawarij. Kalau hanya ada satu sifat dari sifat-sifat ini, belum. Ingat ikhwan, kalau hanya ada satu sifat dari sifat-sifat Khawarij, belum dikatakan Khawarij. Tetapi kita katakan dia memiliki sifat Khawarij. Jangan dikatakan antum ini Khawarij. Karena ada orang yang serampangan baru memahami istilah Khawarij saja, ada orang yang melakukan demonstrasi, mereka Khawarij. Belum tentu, ikhwan. Mereka belum tersifati dengan secara utuh sifat Khawarij. Namun kalau memang dikatakan bahwa sifat-sifat seperti itu ada pada Khawarij, tidak ada masalah. Tapi kalau langsung divonis mereka Khawarij, jangan. Karena para ulama ketika memvonis seseorang itu sangat hati-hati. Ahli sunnah sangat hati-hati. Tidak sembarang memvonis fulan Khawarij, fulan kafir. Tidak, ada dhawabitnya, ada mawani'nya, artinya ada syarat-syaratnya. Lah di sini kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, inilah Khawarij, bentuk Khawarij seperti ini. Kemudian juga di antara sifat-sifat mereka, orang Khawarij ini memiliki sifat. Sebutkan para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Pertama, sifat mereka adalah annahum min abghadil khalqi ilallah. Mereka orang yang paling dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam Sahih Muslim dijelaskan dalam hadis Ubaidullah ibnu Abi Rafi maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anna haruriyata lamma kharajat wa huwa ma Ali ibn Abi Talib qalu la hukma illallah qala Ali radhiyallahu an kalimatu haqqin urida biha batil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubaidullah ibnu Rafi, dia adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Harurah itu nama tempat berkumpulnya orang-orang Khawarij. Ketika keluar dan mereka bersama Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, mereka mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tapi Ali mengatakan kalimat ini benar, akan tetapi dikehendaki kebatilan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebelumnya dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim bahwa mereka adalah syarrul khaliqah, seburuk-buruknya makhluk. Ya, mereka adalah seburuk-seburuknya makhluk. Kemudian sifat yang kedua, mereka keluar dari agama la yuwaffaquna lil audati ilaih, dan sangat susah untuk kembali. Sebagian ulama mengatakan apakah mereka dikatakan kafir? Tidak. Orang Khawarij tidak kafir. Ya. Lalu maksudnya apa? Mereka melesat dari agama. Ada yang mengatakan bahwa dimaksud agama di sini adalah ketaatan kepada pemerintah. Jadi mereka itu keluar dari ketaatan kepada pemerintah seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Ya. Karena ada sebagian orang yang memahami bahwa Khawarij itu kafir. Tidak, Khawarij tidak kafir. Khawarij itu hanya ahli bid'ah. Ahli bid'ah, makanya sebagian para ulama memasukkan Khawarij itu ketika menyebutkan 73 golongan. Bahwa umat Islam ini terpecah, 72 terancam neraka dan 1 direct masuk surga. Lah, di antara 72 ini para ulama tidak mengkafirkan 72, akan tetapi mereka terancam dengan neraka. Mereka akan masuk surga juga, akan tapi terancam dengan neraka. Lah, ketika para ulama menyebutkan di antara 72 salah satunya Khawarij masuk di sini. Dalam papan atas. Ya. Itu Khawarij. Kemudian berikutnya. Artinya apa? Para ulama
tidak mengkategorikan Khawarij itu kafir. Ya, karena mereka masih Muslim. Tapi kenapa kemudian kita disuruh memeranginya? Nabi SAW disuruh memerangi karena mereka itu bughat. Tahu bughat? Bughat itu mereka membangkang kepada pemerintah yang sah. Sementara hukum bughat itu wajib diperangi. Akan tetapi ketika memerangi tidak boleh diambil ghanimahnya. Tidak boleh ditawan tawanannya. Tidak boleh dikejar orang yang lari dari peperangannya. Karena mereka masih Muslim. Cuman mereka wajib diperangi karena kalau tidak diperangi mereka akan melakukan kekacauan. Maka wajib diperangi orang seperti ini, bughat itu. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang Muawiyah, apa jawabannya? Hum ikhwanuna bagau alaina. Mereka Muawiyah kenapa kami perangi? Mereka saudara kami, akan tetapi mereka melampau kepada kami. Maka kami perangi mereka dan kebenaran ada di pihak Ali di sini. Akan tetapi bukan berarti Muawiyah salah. Muawiyah tetap benar di atas ijtihadnya. Di atas ijtihadnya ya. Karena orang yang berijtihad walaupun salah tetap dapat pahala kalau dia seorang mujtahid. Tapi kalau dia bukan mujtahid berijtihad salah, ya, maka dia berdosa. Benar saja salah. Siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dan dia bukan pakarnya benar disalahkan oleh para ulama. Ya. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi ciri-ciri mereka keluar dari Islam. Akan tetapi ada juga sebagian Khawarij ya yang mereka keluar dari Islam kafir. Ya. Jadi itu dikembalikan kepada individu Khawarij masing-masing. Tapi secara umum Khawarij adalah firqah sesat. Secara umum Khawarij adalah firqah yang sangat sesat. Akan tetapi mereka tidak keluar dari Islam. Tetapi sebagian mereka yang gulat, yang ekstrimnya, ya keluar dari Islam. Karena sebagian mereka ada yang mengkafirkan para sahabat. Kalau sudah mengkafirkan para sahabat berarti mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas ikhwatu fiddin, Khawarij adalah satu kelompok yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ciri-ciri yang sudah ditentukan dalam hadis-hadis yang sahih. Ini kita mengenal nama Khawarij. Kemudian yang kedua, di sini ada istilah Dajjal. Siapakah Dajjal itu, ikhwan? Ya. Dajjal disebutkan dalam kitab-kitab hadis ya tentang siapakah Dajjal. Saya kira ma'ruf ya istilah Dajjal di telinga kita. Dajjal adalah rajulun min bani Adam ja'alallahu azza wa jalla qudrat laysat li ghairihi minal bashar. Jadi Dajjal itu seorang laki-laki dari Bani Adam, artinya manusia dari Bani Adam, dan bukan simbol. Dajjal itu bukan simbol sebagaimana saya pernah membaca kitab-kitab Ahmadiyah bahwa Dajjal itu simbol. Simbol dari kezaliman, kesesatan, dan melampaui batas. Kemudian mengisyaratkan bahwa Dajjal itulah Amerika dan Inggris. Makanya orang-orang Ahmadiyah itu berkembang di arah sana. Ya. Tapi yang betul sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Albani rahimahullah taala dan para ulama salaf sebelumnya seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang memang hadis-hadis seputar Dajjal itu banyak diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan yang tenar dalam mensyarah kitab Sahih Muslim itu Imam Nawawi rahimahullah taala, dia seorang Syafi'i. Ya. Jadi Dajjal itu seorang laki-laki dari Bani Adam yang Allah jadikan dia memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Ya. Makkanahu Allahu minha ikhtiyaran wa imtihanan li imanin nas. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memang menetapkan keberadaannya di bumi atas kehendaknya dan untuk menguji keimanan manusia. Wa qad hadzarana Nabi sallallahu alaihi wasallam min itba'ihi fi dhalalihi wa akhbarana an sifatihil khalqiyati wal khuluqiyati. Dan Nabi telah memberikan tahdir kepada umatnya, kepada kita semua untuk tidak mengikuti Dajjal dalam kesesatannya, dan Nabi telah memberikan sifat-sifat baik secara akhlak dan tubuhnya. Jadi Dajjal itu jelas seorang laki-laki dari Bani Adam yang Allah utus untuk memfitnah manusia dan memiliki kemampuan. Ya. Memiliki kemampuan. Adapun disebut Al-Masih, kenapa disebut Masih? Bukankah Isa juga Al-Masih? Al-Masih Dajjal, Isa Al-Masih.
Dajjal juga disebut Al-Masih. Apa bedanya Al-Masih untuk Isa bin Maryam? Apa bedanya Masih untuk Dajjal? Sumya bil Masih. Kenapa disebut Masih? Li'annahu mamsuhul ain al-yusra. Karena Dajjal itu mamsuh, terhapus mata yang kiri. Fahuwa a'war la yara illa bi ainin wahidah. Dajjal itu memiliki mata sebelah dan tidak melihat kecuali dengan mata yang satu. Ya. Ada yang mengatakan Masih itu li'annahu yamsahul ard. Karena dia bisa mengusap bumi sehingga dia bisa berkeliling dunia dalam waktu sekejap kecuali Madinah dan Mekah. Ada yang mengatakan karena dia bisa mengusap orang, kemudian orang mati bisa hidup. Ya, makanya Isa bin Maryam salah satu mukjizatnya juga bisa menghidupkan orang mati. Sebagaimana Dajjal juga bisa menghidupkan orang mati. Cuma satu mukjizat, satu bukan mukjizat. Karena Dajjal adalah seburuk-buruk makhluk. Ya. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan madza yadda'i Dajjal? Apa yang diinginkan Dajjal? Yang diinginkan Dajjal itu mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Dia ingin mengkufurkan semua manusia dan mengatakan bahwa saya ini adalah ana rabbukum, saya adalah Rabb kalian. Itu yang dimaukan Dajjal. Sehingga nanti manusia akan terfitnah di antara banyak orang yang mengikuti Dajjal. Karena bagaimana tidak, Dajjal ini memiliki kemampuan. Ya, hujan, suruh hujan, hujan. Suruh panas, panas. Ya, orang mati hidup. Orang digergaji bisa hidup. Enggak. Orang mempercayai, bahkan ada seorang didatangkan ke kuburan orang tuanya, kemudian dihidupkan di kuburannya. Kemudian orang tuanya nyuruh agar dia ikuti Dajjal. Kan luar biasa. Ketika antum dibawa ke kuburan orang tua antum, tiba-tiba dihidupkan orang tua antum, betul-betul hidup. Ya. Mungkin antum akan luar biasa. Mungkin antum akan beriman kepada orang seperti ini. Ya. Maka Dajjal itu mengaku sebagai Rabb karena memang sebagian kemampuannya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, seolah-olah dia Tuhan, sehingga sebagian manusia banyak mengikuti Dajjal. Lah di antara ikhwatu fiddin azani Allah, ciri-ciri Dajjal secara fisik, ya. Ciri-cirinya secara fisik Dajjal, pertama dia pendek orangnya dan kakinya agak merenggak. Kakinya sangat jauh. Ya, jadi agak atau betis ini agak memanjang begini, enggak lurus. Ya, jadi kakinya begini. Orangnya pendek. Kemudian rumputnya sangat keriting, ribo begitu yang tebal. Kemudian jidatnya ini luas, ya. Kemudian kulitnya putih. Kemudian mata satunya menonjol, ada daging jadi menonjol di matanya, makanya disebutkan seperti buah anggur yang menonjol, kan ada daging jadi di matanya. Jadi disebut akwar pula, matanya cuma sebelah saja dia melihat. Kemudian tertulis di jidatnya kafir. Ya, semua orang yang beriman akan bisa membacanya. Dan ia mandul, tidak memiliki anak. Ya, itu ciri-ciri secara fisik Dajjal. Ya, kemudian Dajjal ini di antara fitnahnya dia membawa surga dan neraka. Kemudian dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati sebagaimana riwayat Muslim. Kemudian dia pernah menggergaji seseorang, ya, sampai kemudian dihidupkan kembali untuk kufur, ya, sebagaimana riwayat Muslim. Kemudian menurunkan hujan, kemudian membawa kekayaan yang kaya raya sebagaimana dalam riwayat Muslim. Kemudian dia membawa api dan membawa air, membawa susu dan membawa racun, begitu seterusnya. Jadi itu diantara ciri-cirinya. Dan Dajjal ini ikhwatu fiddin azani Allah sudah ada di sebuah pulau yang kita tidak tahu pulaunya di mana. Dan seorang sahabat pernah bertemu dengan Dajjal, ya, Tamim Ad-Dari, sebagaimana dalam riwayat Muslim, dia terdampar dalam sebuah pulau ketika dia terhempas di lautan yang luas, sehingga kemudian dia masuk hutan dan bertemu dengan seseorang yang sedang dirantai. Kemudian dia cerita kepada Nabi SAW setelah Islam. Kata Nabi SAW, tahukah anda siapa orang itu? Maka dia mengatakan dia adalah Dajjal. Artinya Dajjal sudah ada, tinggal dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membuat fitnah di akhir zaman. Itu istilah Dajjal. Dan Dajjal tidak akan mampu hidup di kota Mekah, karena tidak akan masuk, dan tidak akan masuk di kota Madinah.
Ikhwatu fiddin, maka dari sini secara singkat, Khawarij bukan Dajjal. Dajjal sendiri, Khawarij sendiri. Kemudian istilah yang berikutnya dalam kurung ada kata-kata Salafi. Baik, ya. Saya mengambil catatan yang ditulis oleh Ustaz Yazid, bagus sekali di sini dalam buku beliau, ya, Mulia dengan Manhaj Salaf. Beliau menyebutkan tentang istilah, definisi salaf menurut bahasa dan definisi salaf menurut istilah. Definisi salaf menurut bahasa, ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Salaf ini fi'il madi. Dari kata-kata salafa yaslufu salafan. Artinya telah lalu. Ya, telah lalu. Makanya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Apa maksudnya kata-kata Nabi begini? Maksudnya adalah sebaik-baik pendahulu kamu adalah aku. Berarti secara bahasa salaf itu adalah para pendahulu. Itu arti salaf artinya, ya. Kemudian definisi salaf menurut istilah, ya. Para ulama banyak yang mengatakan ketika diistilahkan salaf dalam Islam, maka yang terbesit dalam otak kita adalah Rasul dan para sahabat. Itu pendahulu kita, ya. Sebelum siapa-siapa, dialah pendahulu kita dalam Islam, Rasul dan sahabat, ya. Makanya Nabi ataupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 100, as-sabiqunal awwalun, ya. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama. Berarti yang mendahului kita inilah para sahabat. As-sabiqunal awwalun, siapa mudahan muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan orang-orang ansar. Ini salaf kita, ya. Mereka adalah para pendahulu kita dalam Islam. Sebelum yang lainnya, Rasul dan para sahabat dulu. Baru kemudian generasi berikutnya. Lah para ulama ketika mendefinisikan kalimat salaf, maksudnya adalah para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul SAW dan para sahabat sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Maksudnya aku dan para sahabatku. Maksud begitu. Ya, jadi istilah salaf itu adalah diistilahkan oleh para ulama, maksudnya adalah kalangan sahabat. Dan ini sebagaimana pernyataan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, di mana beliau mengatakan bahwa kata salaf dari perkataan Rasid bin Sa'ad di atas, yaitu kana salafu yastahibbunal fuhulata li'annaha ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, kata-kata salaf dalam perkataan Rashid bin Sa'ad itu adalah kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya, ya. Kemudian juga Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala yang wafat tahun 181 Hijriah berkata, di hadapan para tabi'in, tinggalkan hadis Amr bin Thabit karena dia mencaci salaf. Maksudnya apa? Karena dia mencaci para sahabat. Jadi kalimat salaf itu maksudnya para sahabat, ya. Ketika disebut salaf orang pendahulu, berarti dikatakan salafi, dikasih nisbah, maksudnya mengikuti orang-orang terdahulu. Siapa orang terdahulu? Para sahabat, itu maksudnya. Ketika orang dikatakan salafi, jadi saya mengikuti para sahabat. Itu maksudnya, kalau mereka paham. Makanya jangan bicara sebelum tahu istilah. Jadi para ulama ketika membuat istilah itu ada maknanya, ya. Jadi yang dimaksud salaf di sini adalah pendahulu. Siapa pendahulu kita? Para sahabat. Maka ketika para ulama mengatakan salafiyun, artinya mereka para pengikut yang hendak mengikuti tata cara beragama yang dilakukan para sahabat. Itu maksudnya, ya. Itu namanya salafi, ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan la aibah ala man adhara madhhab as-salafi wa intasaba ilaihi wa'tazza ilaihi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukanlah merupakan sebuah aib
bagi orang yang menampakkan madhab salaf dan menisbatkan diri kepada madhab salaf, bahkan wajib menerima yang demikian itu dari manhaj salaf berdasarkan kesepakatan para ulama, karena madhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Kenapa Syekhul Islam mengatakan madhab salaf kecuali kebenaran? Karena madhab salaf adalah madhab sahabat. Madhab sahabat, madhab kebenaran. Ya. Jadi saya katakan di sini bahwa istilah salafi adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat. Sudah, kita ambil poin-poin sedikit-sedikit. Kemudian di sini ada kata-kata Wahabi. Siapa Wahabi di sini? Ya. Ikhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum. Kata-kata Wahabi yang dimaksud orang ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian mereka dalam bukunya saya sekilas membaca bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu seorang Khawarij. Perhatikan, saya akan membacakan satu dialog antara Syekh Muhammad bin Sa'ad Asy'uwaid dengan para masyayikh dosen di Universitas Islam Maroko. Ketika dia berdebat dengan seseorang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai Wahabi yang dikategorikan orang-orang Khawarij. Perhatikan perdebatannya. Salah seorang dosen itu berkata di depan Syekh Muhammad bin Sa'ad, ya, sungguh hati kami sangat mencintai kerajaan Saudi Arabia. Demikian pula dengan jiwa-jiwa dan hati-hati kaum muslimin yang sangat condong kepada Saudi Arabia, di mana setiap kaum muslimin sangat ingin pergi ke sana. Bahkan di antara kami dengan sangat rindunya ingin melakukan haji dan umroh ke negeri sana. Akan tetapi, ini catatannya, akan tetapi sayang, ketika kalian berada di sana, kalian berada di atas suatu madhab yang kalau kalian tinggalkan tentu akan lebih baik, yaitu madhab Wahabi. Lihat, ini mulai startnya dari sini. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Sa'ad ini seorang Syekh ahli sunnah dengan tenang menjawab, sungguh banyak pengetahuan yang keliru yang melekat dalam pikiran manusia, yang mana pengetahuan tersebut bukan diambil dari sumber-sumber yang terpercaya, dan mungkin kalian pun mendapatkan kabar-kabar yang tidak tepat dalam hal ini. Dan dilanjutkan, baiklah, agar pemahaman kita bersatu, maka saya minta kepada kalian dalam diskusi ini agar mengeluarkan argumen-argumen yang diambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Dan saya rasa di universitas ini, ya, perpustakaan banyak kitab-kitab sejarah yang bisa kita percaya dan kita ambil rujukan. Jangan perdebatan ini atas nama fanatisme ataupun emosional. Yuk kita debat secara ilmiah. Ya. Kemudian dosen ini berkata, saya setuju dengan kamu. Kita berdebat secara ilmiah dan harus mengeluarkan data-data yang otentik yang bukan berdasarkan karena fanatisme ataupun emosional. Kemudian Syekh mengatakan, saya terima. Setelah tawakal kepada Allah, saya persilahkan kepada Anda untuk melontarkan masalah sebagaimana yang dibuka di awal diskusi. Kemudian Syekh berkata, dosen itu berkata, baiklah kita ambil satu contoh. Ada sebuah fatwa yang menyatakan bahwa firqah Wahabi adalah firqah yang sesat. Disebutkan dalam kitab Al-Mi'yar yang ditulis oleh Imam Alwan Syarishi, beliau menyebutkan bahwa Imam Al-Lakmi, ya, pernah ditanya tentang suatu negeri yang di situ orang-orang Wahabiyun membangun sebuah masjid. Bolehkah kita sholat di masjid yang dibangun oleh orang-orang Wahabi itu? Maka Imam Al-Lakmi, ya, seorang imam ahli sunnah, pun menjawab, firqah Wahabiyah adalah firqah yang sesat, yang masjidnya wajib untuk dihancurkan karena mereka telah menyelisih kepada jalan kaum muslimin dan telah berbuat bid'ah yang sesat, dan wajib bagi kaum muslimin untuk mengusir mereka dari negeri-negeri kaum muslimin. Wajib kita ketahui bahwa imam ini siapa, Al-Lakmi ini imam ahli sunnah, ya. Lah dosen ini berkata lagi, saya rasa kita sudah sepakat akan hal itu, bahwa tindakan kalianlah salah selama ini. Artinya apa? Ketika kita membela Wahabi itu salah, karena ada fatwa dari ulama ahli sunnah bahwa masjid-masjid Wahabi itu harus dihancurkan. Ya.
Kemudian Syekh dengan tenang yang mengatakan, tunggu dulu, jangan terpancing. Kita belum sepakat. Lagi pula diskusi ini, kita baru dimulai, dan perlu Anda ketahui bahwa sangat banyak fatwa yang seperti ini yang dikeluarkan oleh para ulama sebelum dan sesudah Al-Lakmi. Kemudian dosen ini berkata, Anda ingin saya membacakan dari fatwa-fatwa saja, atau saya mulai dari sampulnya? Kata Syekh mengatakan, kita mulai dari sampulnya dulu. Dosen ini kemudian mengambil kitabnya dan membacakan. Namanya adalah kitab Al-Mi'yar yang dikarang oleh Ahmad bin Muhammad Al-Wansharisi, wafat pada tahun 914 Hijriah di kota Fans di Maroko. Kemudian Syekh mengatakan kepada dosen ini, wahai Syekh, wahai dosen, catat bahwa yang mengarang kitab ini wafat pada tahun 914. Catat kalimat ini. Ya. Kemudian Syekh berkata lagi kepada dosen itu, ya. Kemudian, bisakah Anda menghadirkan biografi Imam Al-Lakmi? Kalau tadi pengarangnya. Sekarang saya minta biografi Al-Lakmi, Imam Al-Lakmi, Imam Ahli Sunnah ini. Lah, tanggal berapa dia wafat? Kemudian disebutkan wafatnya pada tahun 478 Hijriah. Maka saya berkata, catat tanggal kewafatannya, ya. Kemudian Syekh mengatakan, baik, kalau yang Anda maksudkan dari fatwa Al-Lakmi adalah Wahabi yang kita kenal, diambil dari kata-kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang mujallid di negeri Arab. Perhatikan, ya, siapakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini? Saya ingin bertanya kepada antum semua, apakah mungkin, kata beliau, ada ulama yang memfatwakan tentang kesesatan sebuah kelompok yang belum lahir kecuali kalau dapat wahyu? Ya. Mereka tambah bingung, apa maksudnya? Maka saya berkata lagi, bukankah Wahabi yang kalian anggap sesat itu adalah dakwahnya yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Mereka menjawab, siapa lagi kalau bukan dia? Maka saya berkata, coba tolong perhatikan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah. Sementara yang memfatwakan sesat, wafatnya, yang mengarang kitabnya pertama wafatnya berapa? 914. Kemudian yang memfatwakan Imam Al-Lakmi ini wafatnya 478 Hijriah. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini lahirnya saja 1115 Hijriah. Coba perhatikan. Ulama dulu, orang ini belum lahir sudah divonis sesat. Mungkin? Nggak mungkin. Ya. Orang belum lahir sudah divonis sesat. Gimana coba? Sementara ini beratus-ratus tahun bedanya. Nah, kemudian kata Syekh, coba tolong perhatikan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Ketika Imam Al-Lakmi wafat seperti itu, jauh ratusan tahun yang silam sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir, bahkan sampai 22 generasi ke atas dari beliau, bagaimana mereka akan bisa menyesatkan orang yang belum lahir berabad-abad? Ya. Maka karena ikhwan, dalam kitab ini ada juga fatwa dari Syekh Al-Lakmi. Dalam kitab ini beliau membawakan kata-kata siapa? Syekh Al-Lakmi yang lahir, yang wafatnya saja tahun 900-an, sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini baru lahir tahun, ya jauh. Gimana kemudian menyesatkan orang yang belum lahir? Ini, bayangkan. Ya. Baik, kemudian dosen itu membacakan, dan akhirnya kemudian dosen makin bingung. Dosen bingung. Ya. Kemudian Syekh, kalau begitu siapa yang dimaksud Al-Wahabi yang disebut oleh Imam Lakmi kalau bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Perhatikan jawaban Syekh ini. Beliau mengatakan bahwa coba tolong,
siapa di antara kalian yang memiliki kitab Al-Firaq fi Shimal Al-Afrikiyah yang ditulis oleh Al-Farabli, seorang kebangsaan Perancis. Kemudian dosen mengatakan, ya, di perpustakaan ini ada. Kemudian Syekh pun berkata, coba tolong buka huruf waw, yaitu kalimat Wahabi. Waw itu artinya Wahabi. Ya, coba lihat, karena kitab-kitab dulu itu biasanya menggunakan kalimat hijaiyah. Ya, kalau ingin melihat fahrasnya menggunakan kalimat alif ba ta sa. Jadi kalau Wahabi tinggal disebut, cari nama wawunya aja. Nanti tinggal dilihat Wahabi, ya. Kemudian Syekh menyuruh kepada dosen itu untuk membacakan tentang biografi firqah Wahabiyah pada kitab tersebut. Dosen pun membacakan, Wahabi atau Wahabiyun adalah sebuah sekte Khawarij Abadhiyah yang dicetuskan oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Khariji Al-Abdi. Orang ini telah banyak menghapus syariat Islam. Dia menghapus kewajiban menunaikan ibadah haji dan telah terjadi peperangan antara dia dengan beberapa orang yang menentangnya. Dia wafat pada tahun 197 Hijriah di kota Tarot di Afrika Selatan. Penulis mengatakan bahwa firqah ini dinamai dengan nama pendirinya dikarenakan memunculkan banyak perubahan dan keyakinan dalam madhabnya. Mereka sangat membenci ahli sunnah. Ya, bahwa di sana yang dimaksud oleh Al-Lakmi siapa? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Khariji. Memang dia seorang Khawarij, tapi bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, jadi yang dimaksud itu Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Lahirnya pada tahun berapa? 197 Hijriah. Sementara Syekh Muhammad bin Wahab lahirnya ini 1000 lebih. Lo kok bisa Wahabi sini bisa nyantol ke Wahabi ini hanya karena sama nama? Kayak antum masuk Singapura, kalau namanya sama dengan teroris, tentu bisa masuk itu. Masuk ke ini dulu saya, padahal lain orang. Lah, ini maaf saja, Kiai Haji Alwi Andul Alam Al-Bantan ini salah orang. Ya. Dia itu memfitnah kepada salah orang. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena sebagian fatwanya juga diambil dari Al-Lakmi tadi. Yang dimaksud di sini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lain. Maksud sama namanya Abdul Wahab, tapi binnya berbeda. Bin Abdurrahman bin Rustum. Itu memang Khawarij yang memang fatwa para ulama suruh menumpas mereka. Ya, sehingga wajar Al-Lakmi ini mentahdir kepada Wahabi karena memang Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum ini datang setelahnya. Sehingga Al-Lakmi ini memberikan tahdir bahwa ada kelompok Wahabi yang membuat masjid dan harus dihancurkan masjidnya. Karena ini datang setelah Al-Lakmi lahir. Sementara Syekh Muhammad bin Wahab ini belum lahir. Bagaimana kemudian dia sok tahu yang gaib bahwa ini orang ini sesat? Bukankah Al-Lakmi bukan nabi yang mendapatkan wahyu? Kalau dapat wahyu iyalah. Tapi kan tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dapat wahyu kemudian menghabarkan orang setelahnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan Wahabi? Ini nggak nyambung. Ya. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka kemudian setelah Syekh ini memberikan pencerahan kepada dosen-dosen yang hadir di sekitarnya, maka barulah kemudian mereka percaya dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya katakan bahwa Khawarij, Dajjal, Salafi, Wahabi ini nama yang berbeda. Kalau yang dimaksud Abdul Wahab, bukankah para pengikutnya banyak di Saudi Arabia? Kalau dikatakan Dajjal, Dajjal tidak masuk Arab. Dajjal itu tidak masuk Mekah, tidak masuk Madinah. Kenapa pula kemudian para pengikut Syekh Muhammad bin Wahab banyak di sana, di Mekah dan di Madinah? Justru orang yang merangi Dajjal itu justru ada di negeri kita. Ya. Ikhwatufiddin azani Allah wa yakum. Jadi nggak nyambung sekali. Khawarij bukan Dajjal, Salafi bukan Wahabi. Apalagi Khawarij dengan Salafi atau Dajjal dengan Wahabi, ini nama yang berbeda. Maka dari judul bukunya saja ini sudah ketahuan. Orang ini tidak paham. Belum lagi kalau kita baca kelompok murtad ini
suka memberikan logika terbalik kepada masyarakat yang awam dalam pemahaman agamanya. Misalnya mereka bertanya, apakah hadis tentang Khawarij ini masih cocok dan berlaku pada zaman ini? Mengapa mereka tidak bertanya, apakah Quran dan Sunnah masih cocok dan berlaku pada zaman ini? Siapa yang mengingkari? Kita tidak mengingkari keberadaan adanya Khawarij. Mereka menuduh bahwa kita mengingkari keberadaan adanya Khawarij. Satu. Kemudian, iblis dan setan saja mengakui berbagai kesalahan dan kesesatan mereka, tetapi kelompok ini tetap kekeh pada pola pikiran dan akidah mereka yang menyesatkan kaum muslimin yang awam. Apakah mungkin mereka lebih sesat daripada iblis? Nah, ini kan kalimat ini aneh. Kemudian kelompok ini adalah pengadu domba antara Sunni dan Syiah. Dari sini seolah-olah apa? Syiah ini tidak sesat. Ya kan? Jangan-jangan beliau ini pengikut Syiah. Ya. Mengadu domba antara Sunni dan Syiah, bayangkan. Mereka menciptakan image di mata masyarakat bahwa Sunni dan Syiah adalah sesat. Jadi kalimat ini dia tidak menyesatkan Syiah. Bagaimana tidak menyesatkan Syiah? Kejahilan dia, Syiah itu pencaci maki sahabat. Makanya saya sarankan kepada Kiai Haji Alwi Nur Alam ini membaca kitab-kitab Syiah. Tolong baca kitab-kitab Syiah. Maka Anda akan mendapatkan ribuan perkataan mereka yang mencaci maki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman. Siapa yang lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengkafirkan para sahabat? Ikhwatu fiddin azani Allah wa yakum. Syiah ini sesat. Bahkan MUI pusat sudah menyesatkan. Ya. Bahkan sebagian ikhwan-ikhwan saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama juga sebagian mereka menyesatkan Syiah. Contoh yang di Sampang sana. Ya, dua bersaudara, yang satu Syiah, yang satu Sunni. Saling menyesatkan. Ikhwatu fiddin azani Allah wa yakum. Memang benar-benar sesat Syiah itu. Memang sesat. Gimana tidak sesat? Quran mereka bukan Quran kita. Mereka memiliki Quran Mushaf Fatimah. Itu pengklaiman mereka. Walaupun belum di tangan Quran yang mereka klaim itu, akan tapi mereka sudah mengatakan bahwa mushaf kita ini tidak lengkap. Mushaf kita ini perlu ditambah dan perlu dikurang. Yang lengkap itu Mushaf Fatimah, tebalnya lebih tebal dari Al-Quran 3 kali lipat. Hurufnya tidak dalam Al-Quran. Dan akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Satu. Yang kedua, hadis. Mereka mengkafirkan sahabat. Bahkan dikatakan Bukhari dan Muslim itu dongengan ahli sunnah wal jamaah. Dongengan ahli sunnah wal jamaah. Mereka sudah tertipu dengan Bukhari dan Muslim, katanya. Ijma mereka tidak pakai para sahabat. Ijma itu adalah ketika imam mereka berijma, sepakat baru dikatakan ijma. Jadi 3 sumber yang ahli sunnah wal jamaah dijadikan sumber agama, Quran, sunnah, dan ijma. Qurannya sudah lain dengan Quran kita. Sunnahnya sudah lain dengan sunnah kita. Ijma'nya lain dengan ijma kita. Bagaimana kemudian kita katakan tidak sesat? Maka saya sarankan kepada Pak Kiai ini untuk membaca kitab-kitab Syiah. Tolong koreksi lagi kitab-kitab mereka. Mereka menghalalkan nikah mut'ah. Ya. Sampai Humaini sendiri membolehkan mut'ah dengan bayi. Karena bayi belum bisa digauli, maka cukup dicumbu, dicium-ciumi, katanya. Kalimat apa? Ikhwatu fiddin azani Allah wa ya. Bahkan mereka mengatakan boleh istijarul furuj, menyewakan kemaluan. Jadi kalau suami istri menikah, suaminya pergi lama setahun, istrinya boleh keliling nikah mut'ah, asal suami jangan tahu. Ya. Ini apa maksudnya coba? Kalau nggak sesat, gimana ini? Apa bedanya dengan pelacuran? Pelacuran sudah karuan, tapi ini punya suami, dia mengkhianati suaminya. Khotofidin azani Allah. Belum yang lainnya. Belum kemudian mereka memiliki akidah taqiyah, membolehkan bohong. Ada akidah bada, bahwa nanti di akhir zaman imam-imam mereka itu akan bangkit dari kuburan mereka, kemudian akan membangkitkan Abu Bakar, Umar, dan akan membangkitkan Aisyah. Karena belum dirajam, maka mereka Aisyah ini akan dirajam nanti di akhir zaman. Karena mereka menuduh Aisyah ini pezina. Dan Aisyah belum dirajam, maka sebelum dibangkitkan di hari kiamat harus dirajam dulu di dunia, katanya. Ini kan akidah-akidah menyimpang, tidak mungkin orang mati hidup lagi. Tapi mereka memiliki akidah-akidah khurafat. Bahkan imam mereka bisa terbang. Ya, bahkan yang memegang kunci surga adalah Ali bin Abi Thalib. Ini kan akidah-akidah khurafat, ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan ini ada dalam buku mereka.
Nanti insya Allah sekali-kali kita bahas tentang kesesatan Syiah dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Memang agak sulit membantah Syiah, karena kalau kita bantah dari Al-Quran, mereka sudah tidak pakai Al-Quran kita. Kita bantah dengan Sunnah, mereka mengkafirkan para sahabat. Dengan bantah dengan ijma juga, mereka tidak mengakui ijma kita. Jadi bantah mereka itu dengan cara diadu-adukan perkataan mereka. Ya, diadu-adukan perkataan mereka. Ada satu buku nanti antum beli, tolong, mungkin di Maktabah Sunnah mungkin ada, tentang kalau tidak salah 100 pertanyaan yang harus dijawab oleh pemuda Syiah. Antum beli kitab ini, nanti kita bahas. Ya, ada 100 pertanyaan yang harus dibantah, harus dijawab oleh pemuda Syiah. Ini dikarang oleh mantan Syiah. Ya, kitab bukunya sudah terjemahkan. Namanya kitab itu lupa saya, tapi terjemahnya seperti itu. Saya punya Arabnya, antum lihat jadi diham. Mudah-mudahan ada. Nanti kita bahas buku itu. Ya, cukup dengan buku itu antum bantah orang Syiah. Ya, wallahu a'lam. Saya kira cukup. Ya, silakan kalau ada bertanya. Ustaz, Iya. itu bagaimana Ustaz? Kok dia itu ngajinya ngaji kitab apa gitu? Kok bisa iya ini kiai ini kok bisa menginikan Syiah gitu? Dia tidak mencantumkan biografinya. Kita tidak tahu lulusan mana. Biasanya kalau dia pengarang, mestinya dikasih. Kalau pengarang pendatang baru ya kasihlah dia pendidikan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tapi dia tidak cantumkan. Saya langsung membaca mukadimah itu, tidak ada biografi beliau. Tidak ada sama sekali. Langsung dia ke tema dan tidak disebutkan biografi. Allahu a'lam. Cuman saya menghargai beliau, ya. Akan tetapi saya sarankan kepada beliau, ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya, suruh mengecek lagi perkataan-perkataan beliau yang ada di dalam buku ini. Salah satunya kekeliruan. Harus memahami satu-satu. Khawarij itu apa, Dajjal itu apa, Salafi itu apa, Wahabi itu apa. Seolah-olah ini 4 nama yang sama, bahwa Khawarij adalah Dajjal, Dajjal adalah Salafi, Salafi adalah Wahabi. Jadi intinya apa? Salafi, Wahabi adalah Khawarij dan Dajjal, itu akhirnya. Ya, seolah-olah nama ini adalah nama yang satu, orangnya satu. Ya, terkumpul sifat Khawarij dan Dajjal. Ini tidak benar, ikhwatul fiddin, azani Allah wa iyyakum. Karena kalau seandainya dia berbicara karena sepengetahuannya bahwa Salafi adalah para sahabat, pengikut para sahabat, dan yang dimaksud salaf adalah para sahabat, dia bisa kufur. Karena mengatakan sahabat itu Khawarij, sahabat itu Dajjal. Karena salaf itu adalah para sahabat, artinya pendahulu kita para sahabat. Dan kita berupaya, kenapa sebagian para ulama seperti yang dikatakan Syekhul Islam dikategorikan salafiyun, kita ini karena ingin kita mencontoh seperti para sahabat, maka orang-orang yang ingin mencontoh sebagaimana para sahabat disebut salafiyun, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Ya, salaf bukan kelompok, kita tidak punya pemimpin. Ya, kita tidak punya organisasi, ada cabang, ada ranting, nggak ada kita ini. Masing-masing orang mendakwakan al-haq. Kita tidak memaksa orang. Ikhwatul fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jadi saya sarankan untuk kembali lagi memperdalam istilah Khawarij, Dajjal, Salafi dan Wahabi, baru kemudian berkomentar. Walaupun Wahabi dikatakan Khawarij, memang ada Wahabi itu orang Khawarij, tapi bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Abdul Wahab Ibn Abdurrahman bin Rustum tadi, ya, yang ada di Afrika. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan orang Afrika, dia orang Najd, dia orang Arab. Ya, lari ke Afrika itu. Cuma dia bukan orang kulit hitam di Afrika sana. Jauh antara Afrika dengan Najd, berbeda lain daerah. Ya, maka salah orang. Dia kemudian datang ke Batam ini, Fatul Bidin, bawa musibah, ya, menggembar-gemborkan istilahnya apa, mengadu domba sebenarnya. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan yang kita kenal dari ikhwan-ikhwan yang menghadiri kajiannya luar biasa, provokator sekali, hendak mengadu domba satu dengan yang lain. Karena mereka sendiri tidak mendapatkan bukti dari kita. Kalau kita memang menyimpang dari sunnah, dari Al-Quran dan sunnah, sebutkan penyimpangannya. Sebutkan penyimpangannya. Ya, kita wallahi tidak menyimpang dari Al-Quran, tidak menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Kita berupaya kembali kepada Al-Quran dan sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para salafus saleh. Itu moto kita. Ya, wallahu a'lam.
Iya. Salam. Saya pernah membaca di masalah di zaman Imam Ahmad yang itu juga dari kalangan kaum muslimin di seluruh Indonesia, bahwa bahkan dari tokoh-tokoh agama, bahkan dari kalangan tokoh juga termasuk zaman muslimin juga dari kalangan pemegang Islam. Begitu juga di zaman sekarang Pak Ustaz, yang memusuhi Allah kita juga dari kalangan kaum muslimin sendiri. Apakah Islamnya orang-orang sekarang ini sama Islamnya orang-orang yang memusuhi Imam Ahmad dan Islam ini? Apakah Islamnya sama orang sekarang yang memusuhi Allah kita? Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus. Ya sunnatullah ikhwan. Ketika ada orang yang mendakwahkan tauhid, maka di sana ada orang yang menyokong kesyirikan. Ketika ada orang mendakwahkan sunnah, pasti ada yang menyokong bidah. Ketika ada orang bermaksiat, pasti ada orang taat. Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Ya. Jadi itu sunnatullah. Dari masa Nabi dimusuhi oleh kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik. Semua musuh Nabi SAW. Setiap Nabi ada musuhnya. Dari kalangan syaitan, jin dan juga manusia. Maka Nabi mengatakan asyaddun nas indal ada asyaddul bala indan nas asaddul bala indallahi al-anbiya tsumma al-amsal fal amsal. Jadi paling beratnya ujian itu diberikan kepada para nabi karena musuhnya berat. Kemudian orang-orang yang mengikuti nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti nabi, artinya mereka pasti punya musuh. Pasti punya musuh. Tapi kita tidak mencari musuh. Ya. Tapi memang ini sudah sunnatullah kauni. Memang orang yang mendakwakan dakwah hak pasti ada musuhnya. Ya, pasti ada musuhnya. Kalau berdakwah kemudian lurus-lurus saja, banyak pengikutnya, kayaknya nggak ada rintangan. Ini dipertanyakan dakwahnya, dakwah apa dia? Ya. Tapi juga bukan berarti kemudian orang yang terlalu ekstrim dakwah ngebom sana sini, musuhnya banyak, kemudian dia yang di atas kebenaran karena banyak musuhnya. Bukan, barometer itu bukan karena banyak musuh atau tidak ada musuh. Barometer itu berpegang kepada Quran, berpegang kepada sunnah, dan kembali kepada manhaj salaf. Khotufidin Azaniyah di zaman Imam Ahmad begitulah apa yang antum katakan, memang musuhnya dari kalangan fuqaha, ulama yang tidak sepaham. Ya, di kalangan Syekh Ibnu Taimiyah juga demikian, dan ulama-ulama salaf yang sebelum kita memang demikian. Maka tidak heran kalau sekarang kita mendakwakan dakwah salaf, kemudian banyak rintangan musuh-musuh dakwah yang kemudian hendak merongrong kita. Itu wajar, sunnatullah. Ya, tetapi kita tidak bergeming, biarkan anjing menggonggong, tetap berlalu, kita mendakwahkan dakwah yang hak. Selama kita berpegang kepada Quran dan Sunnah, intang surullaha yang suruhum. Siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah tolong kita. Dan kebenaran itu bukan banyaknya orang, juga bukan sedikitnya orang. Ya, barometer kebenaran itu kata Rasulullah SAW, karena ketika kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak sesat. Makanya Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah mengatakan al-haqqu la yu'rafu bir-rijal wal rijalu yu'rafu bil haqq, bahwa kebenaran itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Artinya karena banyaknya orang, oh ini benar, gak mungkin kalau benar diikuti banyak orang. Ya, kan kepandangan manusia kan seperti itu. Jangan ngaji di sana. Ya, kalau memang benar, kenapa pengikutnya cuma sedikit saja? Berarti kan sesat nih. Gak bisa juga dikatakan seperti itu. Dan kita juga tidak mungkin mengklaim orang-orang yang banyak ini sesat. Ya, karena kebenaran bukan banyak dan sedikitnya manusia gitu loh. Tapi kebenaran itu ketika qala Allah wa qala Rasul, orang ini berkata dengan firman Allah, orang ini bersabda, mengambil sabda Nabi SAW dan mengikuti pemahaman salaf. Itu kebenaran. Ya, pegang kebenaran ini. Adapun orang-orang yang di luar ini, maka kita tidak akan menghiraukan. Karena kebanyakan ikhwatu fiddin azanillahu wa iyyakum, penentangan para ulama banyak dikarenakan hasad. Ya, dikarenakan hasad mereka, hasad kepada Imam Ahmad, hasad kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hasad kepada Imam Bukhari, yang dulu Imam Bukhari sempat terusir karena muridnya ramai sekali. Akhirnya kemudian mulailah muncul pertentangan, akhirnya Imam Bukhari diusir sampai di pengusirannya dia meninggal. Ya, Imam Bukhari itu ya, dalam pengusiran dia meninggal ketika dia clash dengan gurunya Yahya Ad-Dhuhli. Kemudian murid-muridnya mengomporinya. Akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan. Imam Bukhari dituduh memiliki pemahaman khalqul Quran, Al-Quran adalah makhluk, sampai akhirnya diusir dari negaranya. Kemudian dia pergi ke Samarkand, kemudian di tengah jalan dia meninggal. Jadi kita tetap mengikuti yang hak. Kalau memang ada musuhnya, itu sudah sunnatullah. Ya, jadi apa yang kita dakwahkan sebagaimana yang kita dakwahkan para ulama kita. Makanya kitab yang kita juga
pakai, yang kita jadi rujukan, perkataan yang kita jadi rujukan, ulama-ulama ahli sunnah semuanya. Kita berupaya ketika mengkaji itu mengeluarkan rujukannya. Siapa yang berbicara ini? Ya, Imam Ahmad yang berbicara. Siapa Imam? Jelas Imam ahli sunnah. Ya, siapa bicara Imam Syafi'i? Siapa Imam Syafi'i? Sudah jelas Imam Syafi'i. Maka kita akan saudarakan perkataan-perkataan mereka. Karena kita tidak mengarang sendiri. Ya, siapa kita dengan mereka? Walaupun sekarang muncul kemudian orang-orang liberal yang kemudian mengkerdilkan pemahaman ulama dulu dengan mengatakan bahwa ulama dulu itu cocoknya untuk di zamannya, adapun sekarang tidak cocok ucapan mereka, sehingga kita juga diberikan otak oleh Allah sebagaimana mereka diberikan otak, maka sama-sama kita memiliki penafsiran masing-masing dalam Al-Quran. Maka muncullah kemudian teori menghapuskan hukum waris, menghapuskan hukum masalah ta'addud, dan begitu seterusnya. Ya, karena mereka mengatakan bahwa kalau ini dipraktikkan di zaman sekarang seperti potong tangan, rajam, ini sadis sekali katanya. Ini akan bertentangan dengan HAM. Akhirnya kemudian macam-macam. Ya. Qadhafidin azani Allah, enggak mungkin Al-Qur'an bertentangan dengan HAM. Jangan-jangan HAM yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya. Ini orang liberal ini seperti itu. Makanya wajar kalau di Amerika ada Profesor Aminah Wadud itu dia khutbah Jumat ngimami dengan perempuan. Ngimami laki-laki. Profesor Keblinger, ya. Profesor Aminah Wadud, perempuan satu-satunya yang jadi khatib Jumat, jadi imam. Ini kan orang liberal, ikhwatufiddin azani Allah. Jadi saya katakan ada orang yang terlalu ekstrem dalam hulu terhadap agama sehingga kemudian membolehkan bid'ah, membolehkan syirik, ya. Ada yang kemudian terlalu meremeh-remehkan. Seperti orang liberal meremeh-remehkan. Boleh menikah dengan orang-orang ahli kitab, baik laki-laki dari mereka, perempuan dari mereka. Itu kan meremehkan namanya. Ya, boleh perempuan keluar, kerja di luar, ada masalah. Jadi ada sebagian kelompok yang meremeh-remehkan. Nah, ahli sunnah tegak di antara dua kelompok, yang satu meremehkan, yang satu terlampau ekstrem, gulu terhadap agama. Ya, jadi kita tengah-tengah. Kita tidak terlalu meremehkan, tapi tidak terlalu gulu. Kita ini wasat tengah-tengah, kita berjalan sesuai dalil. Kalau dalilnya kita jalankan, kalau enggak ya enggak. Ya, karena dalam agama ini khotufidin azan ya Allah wa yakum, ada sesuatu yang sudah ada nasnya. Dahulu ada seorang pendeta ingin menguji seorang muslim dengan mengatakan, sebutkan kepada saya dalil dalam Al-Quran membuat donat. Ya, dalil Al-Quran membuat donat. Tahu donat? Makanan. Ya. Ya. Kemudian kata seorang muslim ini, tunggu dulu, saya akan bertanya kepada ahli donat. Ya, maka ketika dia ketemu dengan ahli donat, minta diajari, kemudian dia bisa mampu membuat donat. Setelah dia jadi, maka donat dibawa kepada pendeta itu. Ini donatnya. Oke, kamu sudah pandai membuat donat. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran bahwa Allah ya mengajarkan cara membuat donat. Ya, kata orang ini, seorang muslim ini, ada dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayatnya. Tanya orang tahu. Kalau kamu tidak tahu, saya sudah tanya orang tahu bagaimana cara buat donat. Makanya saya sudah, ini ayatnya. Ya, artinya kalau nggak tahu, jangan bicara. Ya, tanya kepada orang tahu. Alhamdulillah, kita ini sebelum mengamalkan ibadah, tanya dulu dalilnya. Ya, tanya dulu dalilnya. Ada nggak Qur'annya? Ada nggak sunnahnya? Jangan setelah diamalkan bingung cari pembenaran. Ya, kita berupaya sesuai dengan dalil, berjalan dengan dalil. Itulah yang diajarkan para ulama kita. Ya, Allahu a'lam.